Selamat sore Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau dari pagi sampai saat ini Tuhan yang memelihara seluruh keluarga kami, menyertai, melindungi Tuhan, menjaga setiap keluarga-keluarga seperti menjaga biji mata Tuhan. Saat ini sebelum kami meneruskan memuji memuliakan nama-Mu, kami mohon tahirkan ruangan ini ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Juga setiap kami tahirkan dengan kuasa darah-Mu, supaya kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Berikan setiap kami roh puji-pujian untuk menyenangkan hati-Mu, karena Kau bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan. Saat ini kami sepakat berdoa Tuhan, khusus untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami melihat di Jakarta ini Tuhan, banjir terjadi di mana-mana. Kami mohon berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden Tuhan, untuk menanggulangi ya Tuhan, supaya semuanya boleh Tuhan dilancarkan ya Tuhan, tidak terjadi banjir ya Tuhan. Saat ini juga kami mohon Tuhan, Kau melihat koruptor yang luar biasa di Pertamina ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan ketegasan kepada Presiden Tuhan, apa yang harus mereka lakukan. Berikan Presiden dan wakilnya roh yang takut akan Tuhan, supaya mereka boleh melaksanakan tugasnya dengan penuh kebijaksanaan dan boleh memakmurkan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa ini. Tuhan mengasihi bangsa ini. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus yang akan berkarya di negara ini, supaya banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Kami saat ini tetap berdoa Tuhan bagi Presiden dan wakilnya, mungkin baru tugas selama 100 hari ini Tuhan, banyak hal-hal yang dialami, tetapi kami yakin Kau yang memberikan Presiden ini dan wakilnya. Berikan mereka juga Tuhan hikmat yang daripada Tuhan, supaya benar-benar rakyat Indonesia ini boleh mengalami Tuhan perbedaan dengan presiden-presiden yang lalu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh bangsa ini, supaya mereka juga Tuhan boleh mengenal Engkau dan boleh bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saat ini kami juga berdoa untuk pembina kami, gembala-gembala rohani kami dari Pak Miko Nyoto Raharjo, dan semua pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan kesehatan dan Tuhan melayani Engkau dengan ketulusan mereka. Apa yang telah diprogramkan dari tahun 2005 Januari sampai Desember ya Tuhan, supaya boleh terlaksana Tuhan dengan baik dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala rayon kami, Bapak dan Ibu Christine. Kau juga yang akan memberkati mereka Tuhan, apa yang dikerjakannya supaya boleh dimenangkan jiwa-jiwa yang ditanganinya Tuhan. Kami juga serahkan untuk gembala Kabit 3A sampai 3J Pak Petrus ya Tuhan. Engkau juga berkati apa yang dilakukannya semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kami juga mohon Tuhan untuk gembala pembina kami juga Tuhan, Pak Anton, supaya Engkau juga berkati dengan Ibu Yeni dan semua Tuhan pengurus di Arkadia dan jemaatnya Kau berkati ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk menangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan khususnya untuk koordinator di tempat ini, Ibu Siti Pak Bapak Daus ya Tuhan,
Kau juga Tuhan yang akan mengurapi dia, berikan hikmat untuk membina kami, untuk membimbing kami, menuntun kami ya Tuhan, supaya kami lebih akan Tuhan mengenal Engkau dengan benar. Maka itu Tuhan, kalau pada sore hari ini Pak Daus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, apa yang dipersiapkan itu adalah isi hati Tuhan untuk menguatkan kami, untuk menjawab setiap pergumulan kami. Sakit penyakit kami disembuhkan Tuhan sesuai janji-Mu. 1 Petrus 2 ayat 24b, bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Maka itu kami yakin percaya Tuhan, kami tetap doakan untuk Siti Pak dan sekitarnya. Khususnya kami berdoa untuk 600 jiwa ini ya Tuhan, supaya boleh dimenangkan bagi Engkau ya Bapa. Kami rindu juga Tuhan, setiap unit Tuhan dari Tower Kacang ke Tower H dilawat oleh Roh Kudus, dan berikan kami juga keberanian untuk menyaksikan Tuhan kabar kebaikan dan keselamatan yang daripada Engkau. Kami yakin Engkau telah memberikan kami kuasa Tuhan dan Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami untuk melayani mereka. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau tinggalkan Roh Kudus bagi kami sebagai penolong, penghibur, Roh kekuatan, kuasa dan kebenaran. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu melakukan sesuatu apapun. Maka itu Tuhan, kami mohon sore hari ini Tuhan, firman yang akan diberitakan ini Tuhan, kami yakin yang boleh mengerti ya Tuhan, boleh memberikan hikmat, pewahyuan, pengertian, dan terangi mata hati kami, supaya kami boleh mengenal Tuhan dengan benar. Sungguh Tuhan, Engkau yang mengenal pribadi kami, apa yang menjadi pergumulan, supaya Tuhan jawab dengan kebenaran firman. Kalau ada yang mencari pekerjaan Tuhan, kami yakin dijawab juga dengan kebenaran firman-Mu, supaya benar-benar kami boleh menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Maka itu Tuhan, kami yakin firman-Mu hidup, ya dan amin. Maka itu kami bersyukur mempunyai Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli. Maka itu Tuhan, berikan kami kesetiaan dan ketaatan Tuhan bagi setiap kami. Kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Kami juga serahkan setiap pelayan-pelayan-Mu sore hari ini, baik Asyar, WL, singer, pemusik, multimedia dan sound media Tuhan, semuanya urapi mereka satu persatu dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh melayani dengan kesungguhan hati kami, dengan urapan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir, hanya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Kembali kita sama-sama menyaksikan VOP dengan Mazmur 91. Shalom saudara, pernahkah membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah.
Menyadari keadaan yang telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholia membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun, dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam penciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan menegakkan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung pengenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah.
Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Dalam dunia, orang yang memahami dan bermain dalam naungan yang Maha Kuasa akan pada Tuhan. Karena perlindunganmu dan guru pertahananmu, Allahku yang percaya. Sungguh, Dia akan melepaskan kamu dari jerat bulu, dari penyakit sampah yang musuh. Dia akan melindungi engkau. Dia bersama kesetiaan bisa dan pada tembok. Aku sangat putra dan sangat mampu menanggung manusia terhadap kesabaran yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengambil waktu petang. Walau seorang di sisimu dan seorang di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menolongmu. Engkau sendiri yang merasa ada problem fasik sebab Tuhan yang perlindunganmu Tuhan telah berkenan melakukan tidak akan mengalami dan Tuhan tidak akan berkenan sebab akan memindahkannya kepadamu untuk menjaga di segala jalan supaya jangan sehingga akan menjadi hasil yang bermanfaat. Sungguh padamu yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita sama-sama katakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang besar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Luar biasa, amin. Coba tengokkan kiri kanannya, bilang Tuhan Yesus dahsyat. Sampai kasih tos yang terbaik, Tuhan Yesus dahsyat. Kita percaya di sini
yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kita mau sama-sama melihat dengan pengumuman. Puji nama Tuhan Yesus baik, amin. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali ibadah di tempat ini boleh lambaikan tangannya. Ada? Tuhan, kita sama-sama berdoa buat jiwa-jiwa yang baru, amin. Ya Tuhan melawat tower demi tower, orang-orang akan beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus kasih, amin. Berikut ibadah raya seperti luar biasanya setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 8 pagi di tempat ini, dan ibadah yang kedua jam 5 sore. Lalu sekolah minggu setiap minggu jam 10 pagi ibadah anak. Dan yang keempat rumah doa setiap Selasa malam jam 7 di tempat ini kita bisa berdoa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Lalu yang kelima ibadah humas setiap Kamis minggu ketiga jam 5 sore. Jadi kalau ada opa-opa yang mau beribadah setiap hari Kamis minggu ketiga di tempat ini jam 5 sore. Lalu yang terakhir ada boleh ditampilkan saldo kas gereja per Februari 2.900.000 sekian. Tuhan sudah sampai temukan ini bersama mau memberikan persembahan. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak, terima kasih Tuhan buat sore hari ini ya Bapak. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberi Tuhan persembahan ya Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ya Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan, Kau memberkati usaha, pekerjaan, apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang buat berhasil dan beruntung ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi dengan hati yang sukacita ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yesus pertolonganku.
dalam hidup kami. Kami ada di tempat ini Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Kami ada di tempat ini untuk membawa rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau sungguh dan teramat baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan berangkat dari sebagian dari firman-Mu, pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan percaya firman-Mu sore ini membuat kami makin kuat. Kami pulang dengan pengharapan baru, bahkan kami pulang dengan keyakinan kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk cari 2-3 orang katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih nama Tuhan. Luar biasa. Silakan duduk. Haleluya. Sekali lagi shalom. Nama Tuhan. Sebenarnya saya sudah tersering di sini, tapi saya melihat wajah-wajah baru yang mungkin juga saya belum kenal, dan Bapak Ibu juga belum kenal saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Anak muda yang di depan ini siapa dia? Nanti kalau ketemu di jalan boleh disapa mas gitu. Haleluya. Nama Tuhan. Saya adalah mas seperti biasanya gitu, karena saya orang Jawa asli. Saya itu Pujasera Bapak Ibu, putra Jawa yang lahir di Sumatera. Kalau ngomong Jawa, saya asli Jawa. Ngomong Sumatera, saya juga lahir dan besar di Sumatera. Salam kenal buat semuanya. Puji nama Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, Bapak Gembala kita Pak Anton mempercayakan saya di tempat ini untuk jadi koordinator di tempat ini. Haleluya. Jadi Bapak Ibu mau nggak mau setiap minggu kedua pasti ketemu saya. Haleluya. Jangan bosan dan jangan mas itu lagi. Jangan begitu. Haleluya. Karena hari ini kita mau jadi murid-muridnya Tuhan. Amin. Amin. Bapak Gembala kemarin memberikan ilustrasi yang membuat saya cukup iya. Murid itu ketika lagi sekolah dulu, murid walaupun sudah ditampar sama gurunya, besok tetap berangkat sekolah ya. Karena murid lagi bercanda dilempar penakut sama gurunya, besok tetap berangkat. Hari ini kalau mungkin nanti ada firman Tuhan yang tiba-tiba menggelitik, menampar Bapak Ibu, bukan maksud ditampar, bukan. Kayaknya menyinggung saya nih. Jangan pergi dari sini, karena kita semua murid, amin. Kita mau sama-sama belajar jauh lebih baik. Kita ada di tempat ini supaya hidup kita lebih baik, amin. Haleluya. Perkenalannya sudah, karena saya tidak terlalu sepaham dengan pepatah tak kenal maka sayang. Nggak sepaham saya. Kenapa? Karena hari ini saya belum kenal semua tapi udah sayang saya. Nama Tuhan. Ya, hari ini saya berdoa beberapa hari lalu, Tuhan mau ngomong apa ya di sini Pak? Tuhan mau ngomong apa ya? Saya doa. Tiba-tiba memang firman ini beberapa minggu yang lalu firman ini sangat menguatkan saya. Temanya hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama-sama bilang kanan kiri, kuatkan dan teguhkan hatimu. Lagi tengok kanan kiri, bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama diri sendiri, kuatkan dan teguhkan hatiku. Haleluya. Kita mau sama-sama belajar ayat pembuka Ulangan 31 ayat 6. Dia boleh bantu saya yang punya Alkitab suci, boleh dibuka. Hari ini akan cepat saja karena saya ini dikenal dengan pendeta dengan durasi cepat. Kenapa? Saya pernah tanya sama Tuhan, beberapa orang bukan membicarakan tapi ngomong, Mas Daus kalau khotbah cepat. Saya doa, tiba-tiba Tuhan kayak bercanda sama saya gini. Mungkin kamu adalah jawaban dari para jemaat. Beberapa di tempat ini yang doa pengen nanti saya ibadah supaya Bapak Pendeta khotbahnya cepat saja. Karena dia bosan dengan pendeta yang khotbahnya lama. Kadang yang cepat aja nggak nyambung, apalagi lama udah lupa ada semuanya gitu. Hari ini kita sama-sama belajar dan dengan cepat Ulangan 31 ayat 6. Media bisa bantu saya? Ulangan 31 ayat 6. 3, 2, 1. Wah, pas. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut,
Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau, Dia yang tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Hari ini pesannya dengan kuat berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari ini firman Tuhan mengatakan dengan jelas Dialah yang akan berjalan menyertai kita. Pagi tadi saya bilang ada beberapa orang yang baru saudaranya Pak RT aja sudah kayaknya sombongnya minta ampun. Baru di backing Pak RT aja sudah kayaknya apalagi di backing Pak Lurah, di backing Pak Camat, ini sombong banget. Tapi hari ini informasi pentingnya, hari ini kita di backing Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata Dia yang akan berjalan menyertai kita. Backingan kita Tuhan Yesus. Harusnya tidak ada sesuatu yang membuat kita takut berjalan jalan hidup ini. Amin. Tadi saya bilang firman yang saya sampaikan ini adalah firman yang meremah hati saya beberapa bulan yang lalu, minggu yang lalu, ketika saya dikasih informasi sama Bapak Gembala, Mas bukan nanti sih, besok gitu. Intinya saya besok berangkat ke sini atau gimana saya lupa. Tiba-tiba di WA Bapak Gembala, untuk besok saya mengkoordinir City Park karena satu dan lain hal. Saya tiba-tiba ngerenung, gimana ya Tuhan. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar dari Yosua. Media boleh bantu saya bukakan Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ceritanya waktu itu Yosua ditinggal mati sama Musa. Musa mati dan akhirnya Yosua dipilih Tuhan untuk meneruskan perjalanan untuk memimpin bangsa itu. Tapi saya di tempat ini bukan meneruskan yang sudah mati, tidak. Saya sudah menggantikan, bukan. Hari ini dipercaya Tuhan untuk meneruskan. Kita mau baca bersama-sama Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Bisa bantu saya baca bersama-sama? Yang perempuan baca ayat yang ganjil, yang laki-laki baca ayat genap, nanti ayat 9 kita baca bersama-sama. Ayat 1 dimulai dari perempuan, 3, 2, 1. Ayat 2 laki-laki. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, berseberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3. Ayat 4 laki-laki, 3, 2. Daripada gurun dan gunung Libanon sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah Het sampai ke laut besar, dan seluruh kali berbenah, semuanya itu akan menjadi daerah. Ayat 5. Ayat 6 laki-laki. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang telah ditentukan kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Janganlah lupa mengatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 kita baca bersama-sama, 3, 2. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuat dan teguhkanlah hatimu, jangan terkejut dan lapar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sama-sama katakan amin. Amin. Firman yang saya dapat, yang saya renungkan ketika saya dapat panggilan untuk ada di tempat ini, sama yang dirasakan oleh Yosua. Dia juga bertanya sama Tuhan, gimana Tuhan? Seniorku Musa saja yang berpengalaman, yang sudah melalang buana dengan pengalaman bersama Tuhan, masih sering gagal, jatuh bangun karena dia
bangsa yang tegar teguh, bangsa yang punya paradigma yang gak berubah-berubah. Nah, hari ini saya mencatat beberapa hal. Yang pertama ayat 1 dan 2 berkata tentang taat kepada panggilan Tuhan. Hari ini kita harus sadar kita semua punya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita semua adalah hamba Tuhan. Saya meyakini kita semua adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan orang yang hanya berdiri di tempat ini, tapi kita semua adalah hamba Tuhan. Yang di depan ini tidak lebih rohani dari seorang ibu yang tiap hari masak buat anak dan suaminya dengan sukacita dan sukarela. Yang di depan ini nggak lebih rohani dari seorang bapak yang setiap hari bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menafkahi keluarganya. Karena hidup kita memang panggilan, kita semua punya panggilan masing-masing. Makanya hari ini kalau kita ngomong dengan ayat 1 dan 2, boleh bukakan ayat 1 tentang panggilan Tuhan kepada Yosua. Tuhan kasih sejarahnya setelah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Musa itu demikian. Ayat 2 yang menarik begini, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Yang menarik adalah begini Bapak Ibu, ketika kita sadar tentang panggilan kita, kita harus action. Tuhan bilang seberangi sungai Yordan ini. Perjalanan hidup kita tidak selesai cuma tahu ya saya dipanggil jadi hamba Tuhan, saya dipanggil jadi kepala keluarga, saya dipanggil jadi seorang ibu. Tidak selesai di situ. Kita harus mengerjakan pekerjaan, melangkah demi langkah untuk menyeberangi sungai Yordan itu. Dan seluruh bangsa ini, yang menarik adalah menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, pada orang Israel itu. Kalau kita mengacu ke selanjutnya, panggilan Tuhan. Saya selalu menceritakan ini. Yunus dengan panggilan dia untuk Tuhan disuruh pergi ke Niniwe. Singkat cerita dia dengar-dengaran dia pergi ke Tarsis. Saya menyimpulkan Bapak Ibu, ngikut Tuhan itu bayar harga. Tapi di luar Tuhan harganya jauh lebih mahal. Percaya atau nggak percaya? Kisah Yunus menceritakan begini. Singkat cerita Yunus tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Singkat cerita, enggak, saya nggak mau ikut Tuhan karena saya tahu Niniwe itu negeri yang jahat, negeri yang tidak tahu membedakan tangan kanan, tangan kiri, pokoknya jahat dah orangnya. Akhirnya dia pergi ke Tarsis, naik kapal, beli tiket kapal untuk pergi. Yang pertama sudah bayar tiket pakai uang sendiri, bayar harga. Yang kedua, singkat cerita kejadian terjadi, singkat cerita dibuang undi, Yunus dibuang ke laut dan dimakan ikan besar. Nginep 3 hari 3 malam di perut ikan. Saya membayangkan pasti lebih enak tidur di penginapan daripada tidur di perut ikan. Setuju atau nggak setuju Bapak Ibu, tidur di perut ikan 3 hari 3 malam, saya nggak bisa bayangin keadaannya. Itu harga yang harus dibayar Yunus lebih mahal. Saya menyimpulkan kalau Yunus taat pada saat panggilan Tuhan pertama itu, saya yakin Yunus sudah nggak ngeluarin duit buat bayar tiket karena pasti Tuhan sediakan. Dia nggak perlu repot-repot nginep di perut ikan. Hari ini jangan sampai kita kembali di lubang yang sama seperti bangsa Israel, jatuh bangun di lubang yang sama, jatuh bangun di dosa yang sama, berputar-putar sampai 40 tahun. Beberapa peneliti harusnya 8 bulan perjalanan selesai, tapi sampai 40 tahun bangsa Israel. Saya pernah nanya sama Tuhan begini, kan ada Bapak Ibu pasti sering dengar atau mungkin Bapak Ibu juga diceritain ini, ngikut Tuhan kok gini-gini amatnya, ngikut Tuhan malah makin susah, ngikut Tuhan kok malah makin sulit. Pasti Bapak Ibu pernah dengar orang yang bercerita seperti itu. Kalau ada orang yang bercerita seperti itu lagi, bilang dari saya, pesan dari saya, emang kalau nggak ikut Tuhan nggak susah? Sama Bapak Ibu, susah. Bahkan orang yang nggak percaya Tuhan punya masalah, karena kita seringkali mengkambing hitamkan Tuhan. Ngikut Tuhan kok gini-gini amat, lah situ gitu-gitu aja, kan gitu. Dan harusnya hari ini kita jangan suka mengatasnamakan Tuhan untuk kesusahan itu. Alkitab berkata memang susah hidup ini Bapak Ibu. Makanya kalau di rumah duka ada ayat yang begitu
berkata bahwa orang yang meninggal itu adalah mengakhiri masa sulitnya. Karena hidup memang sulit, Bapak Ibu. Kita punya kesusahan sendiri-sendiri, kita punya kesulitan masing-masing. Bagian hari ini, pesan sore hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Firman Tuhan dari ayat 1-9 diulang beberapa kali. Betapa seriusnya Tuhan suruh kita kuat dan teguh hati kita. Karena seringkali perasaan kita yang awalnya kalah, seringkali kita kalah sebelum berperang. Karena hati kita mulai gundah gulana, hati kita mulai bimbang. Hari ini pesannya kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya mencatat kedua hal setelah taat dalam panggilan Tuhan. Kita harus hidup dalam janji Tuhan. Bukankah ayat 3, 4, dan 5. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setelah kita sadar bahwa hidup kita punya panggilan, kita harus yakin dan percaya janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berjanji bahwa hidup kita akan diberkati. Amin. Iblis datang untuk mencuri dan membinasakan, tapi aku datang supaya kita hidup dalam kelimpahan. Itu janji Tuhan buat hidup kita. Kata ayat 4 berkata, dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Semua hal-hal yang baik, tadi VOV bilang, semua hal-hal yang baik datangnya dari atas. Nah, kita harus sadar benar bahwa janji Tuhan dalam hidup kita. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan. Janji Tuhan terhadap hidup kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seringkali emang kitanya yang lari-larian, kitanya yang suka keluar bis. Saya dulu seringkali menyaksikan ini. Jadi singkat cerita, saya itu ada bagian trip ke daerah Jawa, ke daerah Salatiga. Biasanya dalam bis itu saya tuh gampang tidur, orangnya gampang tidur aja, pokoknya gampang tidur. Singkat cerita nggak tahu kenapa saya tuh nggak bisa tidur aja. Singkat cerita dari perjalanan tol demi tol mau keluar tol, sebelum keluar tol udah ketemu jam makan siang. Waktu itu hari Sabtu pas puasa, sudah melewati jam 12 waktunya buka puasa. Karena belum keluar tol, nanti makan siangnya itu setelah keluar tol. Singkat cerita, pemimpin dari rombongan itu, Bapak Gembala, membagikan roti. Dibagikan roti seperti biasanya aja, membagikan roti seperti biasanya. Saya duduk di paling belakang dengan melihat Bapak itu membagikan roti. Singkat cerita sampai di kursi yang orangnya sedang tidur. Orang yang tidur ini adalah pengerjanya Bapak ini yang membagikan itu, Bapak Gembala itu. Ketika anaknya tidur, dilihat tuh rotinya. Oh, anak ini suka coklat, kata Bapak Gembala itu. Diambil yang coklat, ditaruh di bangkunya. Selesai dibagikan, selesai. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini sama saya. Mas, kamu lihat nggak tadi Pak Sim bagi roti? Iya. Kamu tahu nggak? Yang tidur tadi itu pengerjanya. Pak Sim tahu benar bahwa dia suka coklat, makanya dikasih coklat. Dari cerita itu, saya mau bilang begini: apa yang sudah ditentukan Tuhan tidak akan pernah tertukar oleh orang lain. Berkatnya tidak mungkin tertukar, asal kita masih dalam bis yang sama. Kecuali saya pindah bis, saya nggak dapat roti pasti. Saya perlu bayar tiket lagi tuh ngejar bisnya. Karena saya keluar bis, asal kita masih dalam bis untuk perjalanan yang sama Tuhan, rezekinya tidak akan tertukar. Coklatnya tidak pernah tertukar. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Makanya hari ini pentingnya kita tetap nempel sama pokok anggur, nempel sama Tuhan. Kita harus sadar benar bahwa hidup kita punya panggilan. Setiap kita punya panggilannya masing-masing. Hari ini saya tidak akan bisa main drum karena panggilan saya bukan di main drum.
Bagian yang terbaik adalah kita mengerjakan panggilan kita dengan yang terbaik. Saya nggak perlu lebih baik dari kuasa, enggak. Bapak Ibu percaya atau nggak percaya begini? Ketika saya merasa lebih baik dari kuasa, saya sedang menghakimi kuasa tidak lebih baik dari saya. Dengar ya, ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, kita sedang menghakimi orang itu tidak lebih baik dari kita. Makanya bagian kita menjadi yang lebih baik dari diri kita saja. Tidak usah banding-bandingin sama orang lain. Bagian kita melakukan yang terbaik untuk hidup kita masing-masing. Amin. Yang ketiga adalah begini, hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berkali-kali Tuhan ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 9 boleh buka. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Kemanapun kita pergi bersama Tuhan, kita disertai Tuhan. Jangan pernah kecut. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Yang sering saya pakai, kita itu di backing langsung sama Tuhan. Jadi hari ini apapun keadaannya, jangan pernah kecut. Ayub adalah kisah yang mengajari saya betapa saya bersyukurnya. Kalau kita ngomong kehidupan Ayub, penderitaan Ayub, wah kita itu belum seberapa. Tapi saya menarik begini, Ayub pasal 5 ayat 8 ini, kesimpulan Ayub betapa Ayub mencari Tuhan di titik terendah hidupnya. Ayat 5 ayat 8 berkata begini, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Dalam titik terendah kita, dalam titik keadaan sesulit apapun kita mau cari Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan saja kita mengadu perkara kita. Cerita aja sama Tuhan. Cerita aja sama Tuhan. Seringkali kan kita malah sok kuat sama Tuhan. Kita mah kalau lemah, Rasul Paulus berkata begini, pernah ngomong bahwa di dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Justru dalam kelemahan kita Tuhan beri kita kekuatan. Makanya kita harus jujur sama Tuhan. Kalau memang tidak kuat, ngomong sama Tuhan, tidak kuat saya Tuhan. Saat itu Tuhan turun tangan menolong kita. Seringkali kita mau, enggak Tuhan masih oke, Tuhan masih oke. Mama tentang banjir tadi didoain sama Oma. Ada beberapa kesaksian tentang banjir. Singkat cerita, ada seorang ibu-ibu pendoa syafaat di gereja. Rumahnya kebanjiran, sudah tinggal di atap rumahnya. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan pertolongan buat saya, karena kami hambamu ini seorang hamba Tuhan pendoa syafaat lagi. Hambamu yakin bahwa tidak akan mungkin hambamu diizinkan meninggal karena kebanjiran ini. Setelah berdoa, singkat cerita ada tim SAR datang. Ibu ayo buruan ini rombongan udah mau berangkat ke pengungsian. Oh enggak, saya lagi tunggu Tuhan tolong saya. Tim SAR lewat. Kedua tim SAR bingung. Tim SAR ngomong sama Pak RT, ada satu warganya yang tadi masih di sana nggak mau ditolong. Datang lagi tim SAR bareng Pak RT. Bu ayo bu, kita sama-sama bergerak untuk pindah dari sini karena keadaan sudah tidak memungkinkan. Enggak Pak RT, saya nunggu Tuhan Yesus tolong saya. Singkat cerita kebanjiran, tenggelamlah, hanyutlah ibu ini. Waktu sampai surga katanya dia protes sama Tuhan. Tuhan gimana sih kok Tuhan tidak tolong? Tuhan bilang tadi kan sudah kirim tim SAR bareng Pak RT, itu pertolongan Tuhan. Seringkali kita berandai-andai menentukan pertolongan yang menurut kita dari Tuhan. Tuhan kan punya cara masing-masing buat nolong kita. Amin. Seringkali saya begini, kita itu seringkali ngajarin Tuhan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Contoh, misalkan saya pengen topi warna putih, misalkan ini. Saya melihat di rumah kuasa ada topi warna putih 3. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gerakan hati kuasa untuk ngasih topi warna putih di rumah. Kita kan sering ngajarin Tuhan begitu kan?
Tuhan, kami butuh duit nih. Doa sama Tuhan, gerakkan hati Koko itu yang punya duit untuk kasih uang sama saya. Seringkali kita tuh ngajari Tuhan, itu kalau Tuhan bisa ngomong langsung, ya udah minta aja sendiri. Kan gitu. Seringkali kita ngajari Tuhan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Tadi pakai ayat yang menarik nih. Kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Cerita aja sama Tuhan. Kalau Tuhan udah cerita sama kuasa, Tuhan masih kasih topinya buat saya. Kalau Tuhan cerita, kalau enggak, masa saya Tuhan nyindir kuasa. Kok kayaknya topi putih di rumah ada bagus tuh. Sindir. Ya kuasa nggak aja. Karena memang belum digerakin Tuhan. Tapi kalau udah digerakin Tuhan dan melakukan, itu urusan kuasa sama Tuhan. Bagian kita bercerita sama Tuhan. Adukan segala perkara kita kepada Tuhan. Amin. Tadi ngomong hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 10 boleh bantu bukan saya. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka di atas bumi. Bagian kita turuti kebenaran firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Bagian kita melakukan dengan setia, tunggu dengan sabar. Saya pernah bilang sabar itu tulisannya sedikit, tapi melakukannya sangat sulit. Sabar itu nggak ada batasnya, Bapak Ibu. Kalau ada batasnya itu bukan sabar, itu pagar. Kalau pagar rumah agak lebar, kan? Kalau pagar gigi kan pendek doang gitu. Hari ini sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada orang ngomong sabar mah ada enggak. Sabar itu nggak ada batasnya. Kita harus sabar, tekun menantikan Tuhan. Bagian kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Hari ini pesannya dengan kuat berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ini bukan saya karena saya koordinator di tempat ini terus nyinggung soal ini, enggak. Tapi hal ini yang selalu menjadi perdebatan di orang-orang Kristen. Dan menurut saya sebenarnya bukan masalah pengajarannya atau hal yang salah, enggak. Tentang perpuluhan. Orang yang tidak melakukan atau mengembalikan perpuluhan, menurut saya itu cuma ada dua hal. Yang pertama takut kurang, yang kedua cinta uang. Kalau engkau nggak kurang, berarti engkau nggak cinta uang. Kalau engkau nggak cinta uang, berarti engkau takut kurang. Saya ada dalam salah satunya. Dulu saya takut kurang. Singkat cerita dalam perjalanan hidup saya, perpuluhan saya agak bolong-bolong. Kadang perpuluhan, kadang enggak. Kadang perpuluhan, kadang enggak. Suatu ketika di sebuah titik saya yang tidak perpuluhan, saya berdoa sama Tuhan. Aduh Tuhan, gagal lagi saya bulan ini. Bulan ini saya enggak perpuluhan lagi. Tiba-tiba Tuhan dengan sangat sederhana membisikkan dalam hati saya begini. Mas, bulan kemarin enggak perpuluhan. Iya Tuhan, saya enggak perpuluhan. Kurang nggak? Kurang. Kalau perpuluhan kurang nggak? Kurang juga tuh. Kalau enggak, ya kurang juga. Terus Tuhan kamu ngisi dalam hatimu. Bukankah jauh lebih baik? Bukankah jauh lebih keren? Kamu dalam keadaan kurang, tapi dalam keadaan taat. Kurangnya mah tetap kurang. Kita manusia mah tetap kurang aja. Makanya doa Bapa kami itu cukupkanlah hari ini. Kita diajari untuk cukup. Saya bercerita ini supaya saya berjuang untuk menang. Tapi Alkitab adalah janji Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan berkata dalam Maleakhi, ujilah aku. Sampai hari ini saya sama istri tidak pernah makan batu. Karena nasi masih enak. Dan sampai hari ini saya tidak makan uang gereja. Karena nasi masih enak. Jadi kalau ada orang ngomong pendeta makan uang gereja, bohong gitu. Uang nasi masih enak. Sampai hari ini percaya Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang melindungi kita, kita di backing Tuhan. Kalau ngomong kurang mah seberapa itu
yang habis dapat kantong cukup besar. Kami ngobrol, awalnya sebelum ngobrol kami curhat tentang keadaan yang sulit, sangat sulit. Tiba-tiba 2 hari atau sehari setelahnya dia cerita, dia panggil saya pagi-pagi, wah habis dapat kantong besar. Menurut saya angkanya cukup besar buat saya, tapi kami cukup bercanda ya. Tapi kok kayak gimana ya, kok masih kurang ya? Karena yang besar tadi itu kebutuhannya lebih besar, masih kurang aja ya usia. Kayak kurang bersyukur kita ya. Uangnya cukup besar, tapi kok kurang ya? Nah itu Bapak Ibu, kurang tetap kurang pasti. Ada aja yang membuat kita hari ini pesannya bahwa kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Yakinlah bahwa Tuhan ada dalam perjalanan hidup kita. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang backing kita langsung. Kalau kita setia dalam perkara kasih Tuhan dan percayakan perkara-perkara besar. Hari ini kalau saya boleh ada sampai hari ini, saya bisa berdiri di tempat ini. Saya dimulai dari cuma buka gereja, tutup gereja, datang paling awal, pulang paling akhir. Saya melakukan bagian saya. Saya juga ngobrol-ngobrol, saya kemarin ngobrol sama Pak Ton. Gak sadar saya itu ngikut Pak Ton, Bapak Gembala kita itu ini tahun ke-14 tahun saya ikut, kayak gak sadar ya. Ya dimarahin mah ya pernah, namanya Bapak mana pernah aja gitu. Tapi bagian kita itu, kita mau nyari apa sih? Gereja itu sama kayak pekerjaan Bapak Ibu. Kalau hari ini kita pindah dari sini, pindah ke tempat lain gara-gara gak suka sama orang, kita akan ketemu orang yang sama, pindah lagi. Kan konsep ujian itu kalau nggak lulus, ujian lagi. Kan kita dulu pernah sekolah kan? Kalau nggak lulus, ya ujian lagi. Sampai lulus, ujian terus sampai lulus. Hari ini kita nggak mau ujian di hal yang sama. Kita harus ujian next level. Ada ujian-ujian selanjutnya, amin. Apapun dalam hidup kita, apapun keadaan kita, pesannya kuat hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya mau Bapak Ibu untuk berdiri. Bapak dalam surga, kami bersyukur buat sore yang indah ini Tuhan. Pesan Tuhan kuat buat setiap kami, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Mungkin akan terasa berat dalam hidup kami menjalani hidup ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang backing kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Hari ini bagian kami percaya saja Tuhan. Bagian kami mau percaya Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Bahkan apapun yang terjadi dalam hidup kami mau bilang Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam kondisi keluarga kami mau bilang Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam kondisi usaha pekerjaan kami, sore hari ini kami mau bilang Tuhan
surga, cintanya Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari sore ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang sudah terima berkat sama-sama